sahabat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di Bina Iman hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini, kami boleh menikmati hari ini, kami boleh menghirup udara lagi hari ini ya Tuhan. Bentar lagi kami akan sama-sama belajar menungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat ke-11. Saya akan membacakannya bagi sahabat GKI Klasi Solo dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, sahabat GKI Klasi Solo, ayat yang kita baca hari ini merupakan salah satu bagian dari pembukaan surat Filipi. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya yang di Filipi. Nah, dari ayat yang baru saja kita baca, kita juga bisa menemukan betapa Paulus itu sangat mengasihi jemaat di Filipi. Hal ini tampak dari ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Paulus, seperti aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali aku berdoa dengan sukacita. Aku juga mengucap syukur pada Allah karena peran sertamu dalam pengajaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bahkan Paulus juga menuliskan jemaat di Filipi ini ada di dalam hatinya. Dan itu ada di ayat yang ke-7. Dituliskan, sebab kamu ada di dalam hatiku. Dan tidak hanya itu juga, tapi ucapan syukur dan doa yang dituliskan oleh Paulus ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang begitu erat antara Paulus dengan jemaat yang di Filipi. Dan hubungan yang erat ini didasari oleh kasih mesra Kristus Yesus yang membuat Paulus kemudian merindukan jemaat di Filipi. Ini ada di ayat ke-8 yang berbunyi bahwa sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, karena kita melihat bahwa betapa
Paulus ini sangat mengasihi jemaat Filipi dan mereka juga memiliki hubungan yang erat antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Tentu saja surat Filipi ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaatnya yang di Filipi tidak serta-merta dituliskan begitu saja tanpa memiliki maksud apa-apa. Justru surat ini menjadi sangat penting karena mengandung pesan dari seseorang untuk seseorang atau sekelompok yang begitu dikasihinya. Selain itu juga surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada di penjara. Dan menariknya, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan Paulus yang sedang di penjara, Paulus ternyata tidak memanfaatkan hubungannya yang erat itu dengan jemaat di Filipi untuk keuntungannya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan dari hubungan cinta kasih tersebut. Dia tidak meminta-minta kepada jemaat di Filipi untuk membantu dia, menolong dia, membebaskan dia dari penjara, atau mengirimkan sesuatu untuknya di penjara. Seperti itu. Namun justru dari surat ini kita bisa melihat bahwa jemaat di Filipi itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi ucapan syukur Paulus ketika Paulus mengingat jemaat di Filipi. Dan hal ini terjadi bukan karena apa-apa yang sudah dilakukan jemaat Filipi untuk Paulus. Bukan karena sesuatu yang pernah dilakukan jemaat Filipi ini untuk Paulus. Tetapi karena jemaat di Filipi ini berperan serta mengabarkan Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sekarang ini maksudnya ketika surat ini dituliskan. Nah, menarik sekali ya, sahabat GKI Klasi Solo. Di sini kita bisa melihat kasihnya Paulus kepada jemaat di Filipi yang didasarkan oleh kasihnya Kristus Yesus. Kita bisa melihat bahwa kasih yang seperti ini, hubungan yang seperti ini, itu bukanlah hubungan yang didasarkan atas kepentingan suatu kepentingan pribadi atau untuk merugi seperti itu. Tetapi didasarkan oleh kasih mesra Kristus Yesus. Jadi sahabat GKI Klasi Solo, beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah reels di Instagram yang sebenarnya reels itu merupakan tayangan dari beberapa sahabat begitu ya. Ada beberapa orang, mungkin 7 atau 8 orang begitu yang berganti-gantian muncul di video tersebut. Dan menariknya video tersebut ada tulisannya dan tulisannya itu berbunyi demikian. Semakin tua, semakin sadar kalau hubungan pertemanan yang langgeng itu karena adanya pertukaran kepentingan. Maka selalu beri manfaat untuk temanmu. Ketika saya melihat reels ini, saya menyadari adanya sebuah realitas take and give yang begitu sangat kuat dalam kehidupan masa kini. Semua hubungan tampaknya harus didasari oleh untung rugi, saling memberi dan menerima. Tapi ketika kita melihat bahwa realitas tersebut itu sangat kuat dan ada dalam kehidupan masa kini, maka tampaknya akan sulit kalau kita mau mencari dan bahkan menemukan sebuah hubungan yang didasari oleh kasih Kristus yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain, yang mau mendengarkan orang lain dan tidak menutup telinga ketika ada yang berteriak minta tolong. Manusia modern memang menghadapi situasi di mana paham individualisme semakin kuat. Karena mereka merasa apa-apa bisa sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Apalagi orang lain yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Namun sebenarnya sifat manusia modern yang individualis ini memiliki kelemahan dan memiliki dampak negatif. Dan tentu saja manusia modern seringkali merasa kesepian.
Karena dia tidak memiliki siapa-siapa lagi, tidak ada orang yang bisa diajak untuk berbagi baik itu kebahagiaan maupun berbagi kesedihan. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen, yang mana kita adalah gereja yang menjadi representasi kerajaan Allah di dalam dunia ini, maka kitalah yang bisa mulai membangun hubungan dengan orang lain, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus, yang tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi saling mendahulukan kepentingan orang lain, yang tidak memikirkan untung atau rugi, yang tidak mementingkan aku dapat apa, aku tidak dapat apa. Jika kita bisa menjadi teladan dalam membangun sebuah hubungan yang didasarkan oleh kasih Kristus, dan jika kita juga berlomba-lomba mengutamakan kepentingan orang lain, berlomba-lomba memberikan kasih kita kepada orang lain, maka tidak akan ada lagi orang yang akan kekurangan kasih. Jika bukan kita yang melakukannya, jika bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami sama-sama belajar ya Tuhan, untuk memulai membangun sebuah hubungan dengan orang lain yang didasarkan oleh kasih Kristus. Sehingga kami tidak membangun sebuah relasi, sebuah hubungan dengan orang lain hanya didasarkan oleh untung rugi saja, atau didasarkan oleh kepentingan pribadi saja. Tetapi kami ingin sama-sama mendasari hubungan dan relasi itu dengan kasih Kristus, sehingga kami bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami terus, karena kami tidak bisa melakukan ini semua tanpa tuntunan-Mu, tanpa penyertaan-Mu yang terus-menerus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mulai beraktivitas hari ini, jagalah kami ya Tuhan, tuntunlah kami supaya apapun yang kami lakukan hari ini merupakan cerminan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.